Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai pencegahan dan cara mengatasi penyakit yang paling sering terjadi pada unggas bebek petelur ya, yaitu penyakit snot ataupun pilek atau koryza. Nah, akan saya jelaskan ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini ya, agar semakin berkembang. Dan juga video ini jangan di skip ya, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya. Jadi bebek petelur, jika kita memelihara dari kecil ataupun dari bebek baya, itu biasanya ada risiko kena penyakit. Nah, penyakit yang paling sering terjadi di bebek petelur ataupun ayam ataupun unggas-unggas lain itu adalah penyakit pilek, atau bahasa kerennya itu snot, atau bahasa ilmiahnya itu koryza. Jadi apa penyebabnya vitamin ini? Penyebabnya adalah karena berkembangnya bakteri. Jadi bakteri itu di dalam kandang itu kena ke bebek, dan itu bisa menular rekan-rekan. Jadi sangat bahaya ya. Jadi jika bebek itu satu yang terkena pilek, itu kemungkinan besar menular ke semua kandang, semua koloni. Jadi penularannya juga cepat. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya itu tadi ya, berkembangnya bakteri. Penyebab berkembangnya bakteri itu antara lain karena mungkin bau amonia naik, karena mungkin kandang terlalu becek, itu juga bisa rekan-rekan. Kemungkinan penyebabnya yang kedua bisa karena memang kualitas bibit yang kurang bagus. Itu biasanya kalau bebek-bebek yang sudah ada riwayat terkena snot terus tidak sembuh, terus terkena lagi, itu kemungkinan besar rawan risiko kenanya. Jadi memang kalau sudah terkena riwayat penyakit ini bisa kambuh lagi lah, istilahnya seperti itu. Jadi harus kita perhatikan ya. Kemungkinan penyebabnya yang ketiga bisa karena sirkulasi udara yang kurang lancar. Itu kalau sirkulasi udara kurang lancar itu akan bisa mengakibatkan kandang itu pengap rekan-rekan. Kalau pengap nanti ya pasti akan timbul gejala-gejala bebek itu pilek. Nah, itu ya kemungkinan penyebabnya. Jadi yang harus kita lakukan pertama yaitu pencegahannya adalah membuat kandang itu kering, atau agar tidak becek kandangnya. Karena kalau becek pasti akan menyebabkan berkembangnya bakteri itu tadi, bakteri penyebab snot. Jadi usahakan kandang itu kering, meskipun cuaca di sini itu lagi mendung terus atau hujan terus, pastikan kandang tetap kering rekan-rekan. Kemudian pastikan bau amonia itu tidak naik. Caranya yaitu membuat kandang kering, dan juga jangan lupa untuk memberikan semprot ya. Semprot di dalam kandang rutin seminggu sekali ya, agar bakteri-bakteri yang ada di dalam kandang itu hilang. Saya rekomendasikan untuk obat semprot itu adalah Neo Antisep. Itu sangat bagus diberikan ke bebek petelur ya, agar bakteri-bakteri itu hilang selama seminggu sekali. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan pencegahan dengan pemberian antibiotik rutin, minimal 1 bulan sekali rekan-rekan, yaitu vitamin ataupun antibiotik amoksitin, mereknya dari produk Medion. Itu yang saya rekomendasikan ya. Amoksitin itu cukup bagus untuk mencegah bebek itu terkena snot, karena kalau bebek itu sudah terkena snot pasti nanti tidak akan bertelur. Nah, kalau tidak bertelur ya kita yang akan rugi rekan-rekan. Seperti itu ya. Kemudian jika sudah terlanjur terkena ya, bebeknya itu sudah terlanjur terkena penyakit snot ataupun pilek, ngorok. Nah,
Jadi bebek itu gejalanya itu ngorok-ngorok, pilek ya, keluar ingusnya. Itu jika sudah bebek itu terkena tersebut, kita bisa melakukan pengobatan ya, bisa menggunakan amoksitin tadi, ataupun yang paling ampuh itu saya biasa menggunakan antibiotik namanya Doxerin Plus. Jadi Doxerin Plus ini sangat bagus diberikan ke bebek. Kita berikan rutin 3 hari sampai 5 hari ya. Setiap hari diberikan, itu insya Allah nanti bisa sembuh kalau penyakitnya itu tidak cukup parah. Tapi kalau memang penyakitnya itu sudah cukup parah, artinya sudah ada benjolan di sekitaran hidung atau sekitaran mata, itu kan berarti penyakit senotnya ini sudah cukup parah. Itu saya rekomendasikan ya untuk memberikan obat, yaitu obat suntik. Namanya suntik Coriza. Ada ya rekan-rekan, bisa rekan-rekan cari di toko-toko peternakan ataupun di online, ada suntik Coriza. Bisa rekan-rekan suntik lewat bagian dada ataupun lewat belakang leher atau intramuskuler. Seperti itu ya. Jadi pengobatannya cuma seperti itu rekan-rekan. Kita kasih antibiotik dan juga kita buat kandang itu sekering mungkin. Kalau memang kandang itu basah, ya pasti harus kita atasi dengan kita tambahkan serbuk gergaji kayu ataupun sekam padi ataupun bahan-bahan yang menyerap air. Ataupun kita bisa bolak-balik saja tanahnya, asalkan kering ya tidak masalah, aman saja rekan-rekan. Seperti itu ya. Jadi penyakit ini cukup sebenarnya tidak parah ya, tapi cukup mengganggu nanti bebeknya. Kalau untuk menyebabkan kematian, saya rasa jarang ya. Bebek-bebek yang sudah terkena penyakit ini jarang ada yang mati, tapi cukup mengganggu nanti. Biasanya bebek kalau sudah terkena ini tidak mau produksi telur rekan-rekan, tidak mau berproduksi dan juga tidak mau makan. Itu nanti akan mengganggu dan juga sangat cepat penularannya. Jadi sangat harus kita perhatikan ya masalah penyakit ini. Penyakit pilek ini yang paling sering terjadi atau sering ada di peternakan bebek ataupun peternakan ayam. Jadi harus kita perhatikan ya, jangan sampai bebek itu terkena penyakit senot ini atau penyakit pilek ini. Oke, rekan-rekan, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Semoga dengan adanya video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.